padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel, Rabu 1 Mei 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Renungan kita hari ini akan bersama dengan Frater Yohan PR, dan doa kita akan bersama dengan Suster Maria Oliva PR. Untuk itu, mari kita siapkan diri, membuka hati, memulai doa kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam hari yang telah berlalu. Kami juga bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, Kau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami, umat baru yang Kau ciptakan, dan pintu surga Kau bukakan bagi kami. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi aktivitas kami pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang-orang muda, anak-anak, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus yang bangkit. Dari firman Tuhan yang telah saya bacakan dan kita dengarkan bersama tadi, dari tema pokok, di mana Yesus sebagai pokok anggur yang benar, ada 3 hal penting yang menurut saya baik untuk kita renungkan bersama. Pada umumnya, teks tentang pokok anggur yang benar hendak menyampaikan kepada kita tentang satu hal, yakni kesatuan dengan Yesus. Dari kesatuan dengan Yesus ini dijabarkan ke dalam 3 hal penting yang saya katakan sebelumnya tadi. Yang pertama, kita mendengar Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya." Kita tahu bahwa ranting tidak dapat menghasilkan buah tanpa pokoknya, tanpa pohon utamanya. Dari sini, dari kalimat yang dikatakan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya," menggambarkan bagaimana kita manusia sebagai ranting sepenuhnya bergantung pada Yesus sebagai pokok utama. Yesus menjadi sumber segala sesuatu bagi kita manusia yang adalah ranting-rantingnya. Yang kedua, Yesus katakan, ranting tidak dapat berbuah jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Manusia tidak akan berbuah, tidak akan dapat menghasilkan apa-apa, dalam hal ini kebaikan, dan tentu saja kebaikan, apabila manusia tidak mengalami kesatuan dengan sumber utama kehidupan manusia itu, yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus adalah pokok, Yesus adalah sumber, Yesus adalah pohon utama yang mengalirkan rahmat berkat agar ranting-rantingnya, agar manusia sebagai ranting dapat berbuah banyak, dan buah yang dihasilkan ialah buah-buah kebaikan. Yang ketiga,
Yesus katakan, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yang hendak dikatakan Yesus di sini ialah, kita kembali kepada pokok utama yang saya katakan tentang perikop ini tadi, yakni tentang kesatuan dengan Yesus, kesatuan dengan sang pokok, sang pohon utama, sang sumber utama. Di luar pokok utama, di luar sumber utama, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak akan ada buah yang dapat dihasilkan oleh manusia tanpa ada kesatuan dan kelekatan dengan Dia, dengan Yesus, sang pokok utama. Ranting tidak akan dapat berbuah jika ranting terpisah dari pohon. Sama halnya dengan manusia, dengan kita sekalian. Apabila kita jauh dan memisahkan diri dari Yesus, kita tidak akan dapat berbuah. Tidak akan ada kebaikan yang dihasilkan dari setiap tindakan dan kehidupan kita. Tidak akan ada buah-buah kebaikan yang dihasilkan oleh manusia apabila manusia menjauhkan diri atau memisahkan diri atau enggan bersatu dengan Tuhan, sang pokok, sang sumber yang darinya mengalir kebaikan-kebaikan, darinya mengalir buah-buah kebaikan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Umat beriman yang terkasih, pada hari ini kita juga secara khusus resmi membuka devosi kita secara khusus kepada Bunda Maria. Kita berdevosi kepada Bunda Maria karena kita percaya bahwa bersama Bunda Maria doa-doa kita didengarkan oleh Yesus putranya dan kemudian dihantar menuju Bapa. Pada hari ini juga kita memperingati peringatan wajib Santo Yosef Pekerja. Mari kita lihat teladan kedua tokoh ini dalam kaitan dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Pertama, Santa Maria. Santa Maria adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengalami kesatuan dengan Allah yang menyata dalam diri Yesus Kristus. Ia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus hingga wafatnya, hingga di kayu salib. Namun umat beriman yang terkasih, hal pertama yang dapat kita lihat dalam kaitan dengan kesatuan Maria dengan Allah, dengan Kristus adalah ketika ia menerima tugas dari Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan. Hal tersebut menggambarkan kesatuan Maria dengan Allah, dengan Yesus putranya. Lalu apa buah yang dihasilkan oleh Maria dari kesatuannya dengan sang pokok, sang pohon utama, dan sang sumber utama itu? Buah-buah yang dihasilkan oleh Maria ialah ketabahan, cinta kasih, dan kesetiaan pada Allah. Itulah buah-buah kebaikan yang dihasilkan oleh Maria dari kesatuannya dengan Yesus Kristus, dari kesatuannya dengan Allah, dari kesatuannya dengan sang pokok, sang pohon, dan sumber utama. Lalu bagaimana dengan Santo Yosef Pekerja? Santo Yosef Pekerja juga mengalami kesatuan dan terus melekatkan dirinya pada Tuhan, pada Kristus yang ia percaya. Buah-buah apa yang dihasilkan dari kesatuan Santo Yosef Pekerja? Buah-buah yang ia hasilkan kurang lebih sama seperti yang Maria hasilkan, yakni ketabahan, cinta kasih, dan kesetiaan. Ketabahan, cinta kasih, dan kesetiaan Santo Yosef Pekerja menyata dalam ketabahannya menjalani pekerjaannya sebagai tukang kayu, kesetiaannya sebagai seorang tukang kayu, cinta kasih yang ia salurkan dalam hasil-hasil olahan kayu yang ia buat.
Umat beriman yang terkasih, akhirnya kita menyadari bahwa kesatuan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus merupakan kesatuan yang dapat menghasilkan buah-buah kebaikan. Tuhan adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Dari Tuhanlah mengalir sumber kekuatan, kebaikan yang menghidupi kita, ranting-rantingnya yang menghidupi kita manusia, sehingga kemudian kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kebaikan yang begitu banyak. Oleh karena itu, umat beriman yang terkasih, kita mesti terus-menerus membangun kesatuan dengan Yesus Kristus, sang pokok, sang pohon utama, sang sumber utama. Bagaimana kesatuan itu dapat dibangun? Kesatuan itu dapat dibangun dengan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan, yakni pertama, berdoa. Dalam hal ini doa pribadi maupun doa bersama. Doa berarti berbicara dengan Tuhan. Ketekunan dalam doa akan menjadikan kita satu dengan Allah, satu dengan Yesus Kristus Putranya. Yang kedua, melalui perayaan Ekaristi. Di dalam Ekaristi, kita menerima santapan sabda dan santapan tubuh Yesus, merupakan sebuah penyatuan yang paling konkret. Tuhan Yesus dalam wujud roti yang kita santap masuk ke dalam tubuh kita, tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita menjadi bait Allah, dan kita mengalami kesatuan, penyatuan dengan Allah, dengan Yesus. Yang ketiga yang dapat kita lakukan ialah dengan secara terus-menerus merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Dari cara-cara ini, dari langkah-langkah ini, kita dapat mengalami penyatuan dan dapat merasakan kesatuan dengan Yesus sang Tuhan. Sehingga darinya, dari sang pokok itu, dari sang pohon utama itu, dari sang sumber utama itu, mengalir kebaikan dan rahmat kepada kita manusia, ranting-rantingnya. Sehingga kemudian kita juga dapat menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, umat beriman yang terkasih, kita mesti terus-menerus membangun kesatuan dengan Yesus Kristus, sang pokok, sang pohon utama, sang sumber utama. Bagaimana kesatuan itu dapat dibangun? Kesatuan itu dapat dibangun dengan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan, yakni pertama, berdoa. Dalam hal ini doa pribadi maupun doa bersama. Doa berarti berbicara dengan Tuhan. Ketekunan dalam doa akan menjadikan kita satu dengan Allah, satu dengan Yesus Kristus Putranya. Yang kedua, melalui perayaan Ekaristi. Di dalam Ekaristi, kita menerima santapan sabda dan santapan tubuh Yesus, merupakan sebuah penyatuan yang paling konkret. Tuhan Yesus dalam wujud roti yang kita santap masuk ke dalam tubuh kita, tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita menjadi bait Allah, dan kita mengalami kesatuan, penyatuan dengan Allah, dengan Yesus. Yang ketiga yang dapat kita lakukan ialah dengan secara terus-menerus merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Dari cara-cara ini, dari langkah-langkah ini, kita dapat mengalami
penyatuan dan dapat merasakan kesatuan dengan Yesus Sang Tuhan. Sehingga darinya, dari Sang pokok itu, dari Sang pohon utama itu, dari Sang sumber utama itu, mengalir kebaikan dan rahmat kepada kita manusia ranting-rantingnya. Sehingga kemudian kita juga dapat menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah kebaikan yang banyak. Sederhananya, buah-buah kebaikan itu dapat kita temukan dalam ketabahan dan kesetiaan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita dan menjalaninya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Itulah buah-buah kebaikan yang dapat kita peroleh dari kesatuan kita dengan Sang Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang-orang muda, anak-anak, umat beriman yang dikasihi Kristus yang bangkit. Mari kita berdoa, mohon rahmat Tuhan, agar kiranya Ia juga berkenan tinggal di dalam kita, dan kita pun tanpa enggan dan malu untuk mau tinggal di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk inspirasi sabda-Mu yang dapat menjadi pedoman dan pegangan hidup kami. Kami mohon karuniakanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kiranya kami dapat selalu mendekatkan diri kepadamu melalui doa-doa pribadi kami, melalui Ekaristi, dan dalam permenungan firman-Mu. Sehingga kelak kami dapat memperoleh rahmat yang mengalir dari Engkau, Sang pokok, Sang sumber utama, dan pada akhirnya kami dapat menghasilkan buah yang banyak, buah-buah kebaikan di tengah dunia. Amin. Tuhan memberkati. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga dengan kebangkitan putra-Mu, Engkau memenuhi hati para pemimpin gereja kami dengan kebijaksanaan dan keadilan, agar mereka dapat menuntun umat-Mu kepada kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, curahkanlah rahmat persatuan dan kesetiaan bagi para pemimpin masyarakat kami. Semoga dengan kebangkitan putra-Mu, mereka semakin bersatu dalam naungan kasih-Mu, sehingga mereka boleh memimpin negara kami dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di mana saja mereka berada yang tidak mengalami Paskah seperti kami, ya Bapa, Engkau mengetahui segala kerinduan hati mereka. Kami mohon agar melalui doa kami, Engkau hadir dan menyapa mereka melalui sesama yang berada di sekitar mereka. Teristimewa, mereka boleh mencari sapaan sabda-Mu melalui jalan yang mereka bisa tempuh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Renyar Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat dari imam. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau